would you rank yourself? From all, I don't know, man. Let's talk about when I'm retired, because now I still going. If we have 8 people in front of us, we will beat them, and after that we will talk. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari petarung paling bongsor asal Ekuador di kelas welter UFC, yaitu Michael Morales. Fighter super besar tapi terkadang lemah gemulai ini mengonfirmasi bahwa dirinya akan memiliki jadwal pertandingan di UFC 330 Makhachev vs Gary. Sebelumnya, Morales memang sudah lama mengonfirmasi bahwa dirinya akan tampil di UFC 330, tapi bukan pasti untuk bertarung, melainkan sebagai fighter cadangan jika baik Makhachev maupun Ian Gary tidak bisa bertanding. Namun, dalam unggahan media sosialnya, Morales mengonfirmasi bahwa dirinya tak hanya menjadi backup fighter, tapi juga memiliki lawan. Ya, ini memang bisa dilakukan sih, sama seperti yang dilakukan oleh Diego Lopez saat gelaran UFC White House kemarin. Ia memiliki lawan, tapi ia juga bertindak sebagai fighter cadangan andai Topuria atau Keiji tidak bisa bertarung. Masih belum jelas siapa calon lawan Michael Morales nantinya. Ada beberapa petarung yang dirumorkan akan menjadi lawannya, mulai dari petarung asal Ukraina dengan rekor 31, Yaroslav Amosov, hingga petarung asal Brazil, Gabriel Bonfim, yang baru saja mencincang Belal Muhammad. Kelas welter UFC memang lagi seru-serunya karena isinya memang monster semua. Saya harap rumor ini benar karena seperti yang saya sampaikan di video terdahulu bahwa kartu UFC 330 masih kekurangan partai hebat dan di atas kertas hanya Islam Makhachev versus Ian Gary saja yang menjual. Kehadiran Morales pasti akan membuat kartu ini menjadi lebih baik karena banyak meme bertebaran tentang payahnya kartu UFC 330. Misalnya meme satu ini, yaitu Islam Makhachev dikabarkan cedera punggung karena beratnya memikul beban promosi kartu ini sendirian di pundaknya. Morales sendiri baru saja memamerkan celana tanding barunya yang menurut saya desainnya sangat bagus, yaitu dengan corak Spider-Man seperti yang ia bawakan di Octagon. By the way, yang lebih menyenangkan lagi buat saya adalah melihat tato terbaru Morales, yaitu gambar pengguna Hinokami Kagura atau pernafasan matahari, yaitu Kamado Tanjiro dari Kimetsu no Yaiba. Tampaknya setelah Israel Adesanya yang menurun, kita mendapatkan pengganti wibu terkuat saat ini, yaitu Michael Morales. Ahora en inglés, para que me pueda entender mi hijo. I just want to say one thing to Ian Gary. Suck it. Berita selanjutnya datang dari PFL, di mana sang raja pound for pound Usman Nurmuhamadov akan kembali mempertahankan sabuk juaranya melawan petarung asal Amerika Serikat, yaitu Archie Colgan. Untuk Usman gak usah terlalu dibahas lah ya, ia adalah fighter terbaik dan paling terkenal di PFL saat ini, jadi tak perlu membahasnya lagi. Karena itu kita akan sedikit berikan informasi mengenai calon lawannya. Colgan bukanlah petarung sembarangan. Ia adalah petarung jebolan gulat NCAA Divisi 1 Amerika Serikat, yaitu kasta tertinggi gulat kampus di Amerika, sama seperti koleganya, yaitu Justin Gaethje. Namun berbeda dengan Justin yang malas menggunakan gulatnya, Colgan benar-benar menggunakan kemampuan gulatnya dalam MMA, sehingga saat ini ia memiliki rekor yang sempurna, yaitu 13-0. Khabib sendiri tak menampik bahwa laga ini kemungkinan akan menjadi laga terberat Usman Nurmuhamadov di sepanjang karirnya, mengingat betapa bagus dan lengkapnya seorang Archie Colgan. Ditambah, Justin ikut dalam pelatihan sahabatnya ini yang sedikit banyak pasti akan memberikan pengalamannya saat bertarung dengan Nurmuhamadov. Justin memang mengatakan ia tidak akan menang dari Nurmuhamadov, tapi itu adalah Khabib dan bukan yang lainnya. Sayang sekali PFL tampak sangat ketinggalan dalam memasarkan petarung mereka,
karena seharusnya laga ini setara dengan event UFC. Ya meskipun pertandingan yang lainnya juga kurang menarik sih. Banyak laporan yang mengatakan bahwa laga ini adalah laga terakhir bagi Usman Nurmuhammedov sebelum pindah ke UFC, karena mau sebagus apapun seorang Usman, legasinya tidak akan banyak diakui orang jika belum bertarung di UFC. Namun sekali lagi tidak ada jaminan bahwa ia akan pindah, mengingat UFC terkenal pelit membayar fighter barunya. Sedangkan Usman sebagai petarung terbaik di PFL sudah sangat sejahtera dengan apa yang ia dapat. Ya saya memang berharap ia bisa pindah ke UFC agar kelas ringan menjadi semakin mantap. Tapi jika ia tetap di PFL pun saya akan memakluminya, karena uang juga hal super penting dalam karir petarung. I think this is the toughest fight for Usman. This guy is his real deal. He know how to wrestle. He's tough, never lost. He's like his toughest challenge for Usman, I think. Of course, Usman in incredible shape, very good shape, physically, mentally, everything is there. 2 days before the weigh-in, his weight is good, mood is good. Most important. I think this is very high level fight. Can't wait to see this match. Kabar terakhir adalah extra time, di mana ada wartawan yang meminta tanggapan Islam Makhachev tentang rankingnya dalam jajaran MMA Gold versi Kompleks. Diketahui bahwa sebuah media bernama Kompleks telah merilis 25 fighter terbaik sepanjang masa, dan Islam Makhachev pun berada di peringkat 8. Dengan senyum semi tidak percaya, Makhachev terkejut dan bertanya, memangnya yang 7 lainnya ini siapa? Kok bisa dirinya terlempar sampai nomor 8? Wartawan tersebut tak menjawab pertanyaan Makhachev karena tampaknya ia sendiri juga tak setuju dengan ranking itu, dan melemparkan pertanyaan lain bahwa sahabatnya yaitu Daniel Cormier juga tidak setuju akan hal itu. Namun ketidaksetujuan DC di sini adalah bahwa posisinya di bawah Islam Makhachev karena posisi DC berada di nomor 10. Makhachev pun dengan bercanda kembali ngetrol bahwa ranking itu sudah bagus dalam hal ini, yaitu Makhachev lebih baik dari DC. Makhachev mengatakan bahwa ia sudah menyamai rekor DC, yaitu juara 2 divisi, dan saat ini ia memegang rekor win streak terbanyak di UFC, yang mana DC jauh dari itu. Well, sebenarnya DC masih punya satu keunggulan, yaitu mempertahankan 2 sabuk, dan Makhachev baru akan menyamainya nanti andai ia bisa menang atas Ian Carey. Tapi selebihnya memang betul bahwa tidak ada alasan menempatkan Islam Makhachev di bawah Daniel Cormier. Saya pun juga heran bagaimana bisa ranking Makhachev hanya di posisi 8. Dan setelah saya telusuri, ternyata ranking ini juga melibatkan petarung perempuan, di mana Shevchenko dan Nunes lebih baik dari Makhachev. Ya ini saya no comment lah ya, karena saya tidak mendalami MMA wanita. No offense, hanya masalah selera saja. Meskipun betul, dua petarung itu memang berada di level yang sangat tinggi, tapi menempatkan Islam Makhachev di bawah Anderson Silva dan Khabib Nurmuhammedov adalah hal yang aneh bagi saya. Saya adalah fans Khabib dan bukan Makhachev. Tapi jika tolak ukurnya adalah resume, jelas resume Makhachev lebih baik. Resume kemenangan Anderson Silva juga memukau, tapi ingat Anderson Silva juga mengalami banyak kekalahan yang sudah pasti mengurangi poin legasinya. Tapi ya kembali lagi, Gold adalah soal selera. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. We had done a ranking of the top 25 UFC fighters of all time. We put you at number 8. We had put DC at number 10. And we asked DC. Who's the 8 people, bro? We had asked DC if he thought he was number 10, and I asked if he thought he was over you, and he said that you're not over him yet. Islam? No, not yet. Close. Bro, this guy have to be behind me. Be always behind me. Because what? I beat all his record, bro. In 16 fight win streak. Last time when I asked him, he said no.
I have 2 belts, but now I have also two belts, bro. But DC have to always be there behind me, bro. Would you rank yourself? From all, I don't know, man. Let's talk about when I'm retired, because now I still going. If we have 8 people in front of us, we will beat them, and after that we will talk. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.